Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Fatayla, di kita materi ke-8 sekarang, yaitu tentang filter galeri. Seperti biasa, kita langsung buka aja Photoshopnya. Filter galeri yang saya maksud itu di sini ada di menu filter. Oke, pertama mungkin saya udah ada beberapa contoh sampel ya. Sampel di sini ada gambar sapi, terus gambar mobil bis lagi berjalan. Nah, ini sama gambar foto mobil yang pakai lensa wide ya. Jadi ini kayak di sini aja kelihatan ya, agak nggak lurus ya. Nah, nanti kita ada correctionnya gitu. Oke, mungkin kita masukin aja langsung tiga-tiganya. Oke, jadi buat materi ke-8 ini tentang filter galeri, ini sebenarnya materinya, filter ini tuh luas banget ya di Photoshop. Dari yang hasilnya bisa bagus atau filter-filter biasa gitu, yang tergantung juga sih, kalau misalkan teman-teman kreatif bisa digabung ya. Oke, pertama di sini tuh ada kamera raw filter, itu yang kemarin itu yang kita bikin, bisa buat kayak kayak apa, kayak di Lightroom yang kayak ini. Nah, ini kalau di temperatur dinaikin kelihatan panas, nih kelihatan lebih adem. Exposure-nya bisa diturunin. Sorry, itu kontras kita naikin, exposure turunin. Oke, jadi ini sebenarnya untuk ngefilter foto ya, dan exposure itu hal yang ada yang namanya under exposure atau over exposure gitu. Nah, kita harus tahu ngepasnya gimana. Kalau kayak tadi di awal, menurut saya ini agak over exposure karena terlalu cerah gitu. Nah, itu bisa kita turunin gitu teman-teman. Nah, highlightnya bisa kita turunin juga karena biar lebih kelihatan detailnya. Shadow bisa kita naikin. Nah, pokoknya ini ya yang seperti yang udah kita bahas ya. Oke, nah ini kan lebih enak ya, lebih adem melihatnya. Nah, selain itu di situ dia ada banyak banget. Contoh ngeblur. Blur ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada blur biasa, Gaussian. Ini kemarin kita tandain di video ketiga kalau nggak salah ya. Ada motion blur, terus ada radial blur. Nah, sekarang kita coba satu-satu ya. Nah, di sini juga ada distort, ada noise, pixelate, terus ada render. Kita bisa render frame, picture frame tuh kayak gini misal. Nah, jadi ya ini sebenarnya buat simpel-simpelan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen buat suatu frame, Photoshop juga nyediain gitu, misal buat buat sertifikat atau apa di Photoshop itu sebenarnya juga udah ada. Tinggal teman pilih tuh kayak gini, dan ya jadi nggak perlu nyari-nyari lagi, tinggal pilih warnanya warna apa, misalnya warna kemasan misal ya kurang lebih gini ya. Oke, nah dia bisa nyesuaiin, misal kita oke tuh dia jadi ada frame-nya ya, kurang lebih gitu. Lalu selanjutnya blur sih yang biasa kita pakai, dan sebenarnya di Photoshop itu juga ada menu blur di sini, blur tool. Cuman kalau pakai ini, nah teman-teman jangan lupa ini kan ada toolsnya. Nah, terkadang kalau bentuknya plus doang, itu artinya caps lock teman-teman nyala. Di caps locknya dimati dulu baru dibikin jadi lingkaran lagi. Nah, kalau blur tool ini kan dia kayak brush ya, ngeblurnya tuh nggak sesuai brush kita gitu, nggak rapi, nggak sesuai. Nah, ini kan keblur tuh kepala sapinya. Nah, maka itu kita bisa pakai filter di sini, blur gitu. Oke, contoh kayak gini deh. Kita pengen seolah-olah di sini jalan cepet. Kita bisa pakai filter motion blur. Nah, motion blur itu jadi blur yang seakan-akan kita lagi ada di motion. Nah, angle-nya ini angle-nya udah ngepas ya. Nah, distance-nya ini bisa ngeliat kayak mau seberapa sih seakan-akan cepetnya itu gitu. Nah, angle-nya itu ini kan dari samping. Nah, kalau ini kayak dari atas. Karena mobil bisnya adanya mau ke arah samping, nah kita bikin angle-nya kayak gini. Nah, gitu. Nah, cuman kalau gini bisnya juga keblur ya. Nah, makanya kayak ini kita unlock dulu aja kayak biasa. Kita pilih dulu bisnya. Kita pilih. Terserah teman-teman boleh pakai
selection tool, object selection, magic atau lasso tool, terserah. Coba kita pakai object dulu aja ya. Oke, lalu nih kita rapin pakai quick selection tool. Cara cepatnya itu, ini kan W ya shortcutnya. Dan di sini ada magic one object selection. Kalau dipencet W doang dia kan nggak berubah. Kliknya di shift terus W. Nah tuh dia bakal berubah ke tools berikutnya. Oke, ini kita coba rapin dulu. Oke, kalau kira-kira segini ya. Dan di sini emang nggak bisa terlalu rapi kan karena ada fans ya. Dan sebenarnya bisa-bisa aja, cuman akan makan waktu lebih lama. Jadi kita di sini singkatin aja. Oke, ini udah kita pilih. Nah di sini kita bisa milih nih, yang ngeblurnya apakah bisnya atau justru pemandangannya. Ini coba kita kan udah milih bisnya, kita coba blur bisnya dulu. Kayak gimana? Nah, tapi kayaknya kurang ya kalau di blur bisnya. Sorry teman-teman. Kita invert dulu aja, Ctrl Shift I, atau di sini bisa pilih inverse nih. Kita blur lagi, motion blur. Nah kayak di sini kan bisa kelihatan seolah-olah bisnya cepet ya, gitu. Cuman ini ada pagarnya yang jadi nggak kelihatan masuk ya. Kurang lebih gitu teman-teman, itu buat blur. Jadi nggak semua blur itu sama. Dan ya kayak di sapi ini, kalau misalkan kita blur nggak kita select ya otomatis kayak Gaussian gitu, semuanya ke blur. Nah kalau saya lebih suka pakai Gaussian blur karena dia blurnya itu apa ya istilahnya, rata gitu ya, kayak di foto kan ada fokusnya. Nah itu kayak Gaussian blur gitu. Nah sekarang kita coba pilih sapinya, object selection dulu aja. Oke, udah. Ya buat contoh ini nggak usah rapi-rapi ya, karena takut makan waktunya. Kita coba blur, Gaussian blur. Oke, kayak gini. Atau kayak di plang deh, yang di plang. Kemarin tuh foto plang ada di upscale ya. Oke, misal kayak gini. Ini kan ada merek ya, dan misal mau kita blur gitu mereknya. Oke, kita pilih dulu. Langsung aja. Terus ini juga misal kita pilih. Oke, ini udah kita pilih ya teman-teman. Terus baru deh kita pilih blur, Gaussian blur. Nah gitu, masih agak baca ya, bisa kita gedein. Wah gede banget gitu. Tapi kalau buat ngeblur ini, kalau Gaussian itu menurut saya lebih cocok buat efek fokus ya. Kalau ini enakan kita pakai filternya ini, box blur. Nah karena dia lebih ngebox gitu, jadi lebih nggak halus ya, buat ngeblurnya lebih random. Nah lebih nggak baca kan dibanding yang tadi gitu. Box blur sebenarnya bisa juga buat fokus, itu dia bagus buat kayak film-film. Dan sebenarnya ini juga bisa pakai blur manual. Ini pakai blur tool. Ini juga bisa nih kalau udah kita tandain gitu, kita blur. Ini kan kayak lama banget ya. Kita bisa naikin strength-nya jadi 100. Nah itu jadi lebih ngeblur lagi gitu. Cuman lama banget ya, mending kita pakai filter gitu teman-teman. Oke, ini mobil ya. Yang ini kan agak kena apa namanya, wide angle ya, wide angle. Nah bisa kita pilih yang ini, adaptive wide angle. Nah, ini kan kelihatan tuh agak bengkok. Kita bisa lurusin teman-teman. Aduh sorry. Kalau di auto tuh dia nggak bisa kalau kita motonya bukan dari lensa kamera gitu. Jadi kalau di Photoshop dia ada fitur, ada beberapa kamera kayak kamera Canon dan Sony gitu, yang
kalau kita foto pakai kamera itu kan dia ada metadatanya. Kalau kita buka di Photoshop, dia kebaca kayak di sini nih, kamera model Samsung gitu. Tapi karena nggak ada model lensanya, dia nggak bisa auto. Nah, kalau teman-teman pakai kamera lensa wide gitu yang ada modelnya, itu bisa langsung di autoin. Dia auto fish eye-nya dihilangin gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa sekarang kita tetap 100 dulu aja. Oke, ini focal length-nya kita turunin. Nah, ini kan kelihatan banget ya, tuh nggak lurus. Oke, atau bisa juga teman-teman kayak di garis ini langsung dilurusin gini. Nah, ini kan kelihatan tuh garisnya melengkung. Nah, dia jadi lurus. Aduh, salah pencet. Tapi ini memang agak makan memori ya. Gitu. Oke. Nah, itu buat adaptif wide angle, tapi kalau ini tuh dia lebih bagus, lebih cocok kalau memang teman-teman ngedit dari kamera yang ada lensanya, jadi bisa langsung otomatis. Atau di sini langsung nih di lens correction. Nah, di sini kayak karena dibacanya Samsung doang ya. Jadi di sini kamera make-nya Samsung doang. Nah, kalian bisa milih misal pakai kamera GoPro yang lensa wide-nya. Nah, itu bisa dipilih tuh pakai hero berapa, hero 5 misal. Nanti dia otomatis tuh nyesuaiin sesuai lensa kameranya gitu. Oke, itu yang buat ini. Kita balik lagi ke blur ya, ke blur tadi ya. Atau enggak foto saya deh. Oh, tapi ini udah ada blur juga ya belakangnya. Coba kita cari sampel. Nah, ini kan belakangnya nggak ngeblur nih. Coba kita bikin blur. Oke. Udah kita pilih. Nah, teman-teman bisa juga nih dirapihin pakai select and mask. Pilih. Oh, salah. Pilih jangan lupa yang ini ya. Refine edge brush. Kecilin dikit. Nah. Oke, biar dapet. Udah. Ini agak hilang, kita tambahin lagi. Karena itu putihnya bukan putih pantulan cahaya ya, tetap rambut saya, bukan dari tendanya yang tadi. Oke. Nah, apa tendanya ya? Entahlah. Udah kepilih. Oh, ini nih ke bawah ya. Oke, kita ulang lagi prosesnya. Select and mask. Salah. Nah. Oke. Di sini kita rapin lagi rambut bagian dalam, kuping. Oke, kita smoothin dikit kali ya. Feathernya naikin. Shift edge-nya naikin. Turunin aja. Oke, dah. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang di maskingnya nggak ada atas nih, seingat saya dulu kalau di Photoshop yang lama nggak ada pilihan ini. Teman-teman bisa masih di pilihan tools manapun, mau marquee kayak mau lasso atau quick selection atau magic wand, tinggal klik kanan. Nah, terus habis itu kalau di sini kan select and mask ya. Nah, di yang lama tuh dia ada pilihannya di yang paling bawah. Saya lupa tulisannya apa, pokoknya masking juga intinya gitu. Nah, ini udah kita pilih ya. Sekarang kita inverse, Ctrl Shift I, Shift Ctrl I. Lalu kita coba kasih filter. Kita kasih filter masih blur, coba box blur. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, cuman kalau box blur emang dia kurang bagus nih. Kita comparing langsung aja ya. Soalnya dia tuh blurnya kayak bikin kotak-kotak, kayak namanya, box blur. Jadi nggak seperti fokus kamera. Ada juga lens blur. Nah, ini lebih banyak lagi. Dia bakal buka window baru karena emang pilihannya, fiturnya lebih banyak ya teman-teman. Dan ini lebih makan memori lagi.
Nah, oke, blade curvature-nya. Nah, buat di pilihannya ini bisa teman-teman ini ya, teman-teman atur sendiri, karena kalau di filter galeri itu ibaratnya sandbox-nya kita user Photoshop gitu. Ya, user yang ngegunain Photoshop lah pokoknya. Karena bisa bebas kita pakai apa aja. Nah, kalau lens blur itu lebih halus kan ya, lebih kelihatan kayak ini emang pakai kamera yang fokusnya dapet gitu. Coba kalau previewnya kita matiin, nah yang awalnya kayak gini, nah jadi gini. Nah, kelihatan ya. Soalnya dia tuh kayak di sisi-sisinya bakal lebih halus dan blur belakangnya juga lebih halus. Makanya dia kenapa lebih makan memori banyak, bikin nge-lag. Gitu. Itu teman-teman. Ini kalau ini noise itu jadi nambah noise kayak gini. Itu buat kalau misalkan seolah-olah di luar tuh lagi di teman-teman pengen buat foto yang lagi di objeknya di luar dan pengen backgroundnya digelapin, nah ini bisa nambah noise-nya kayak gitu. Bisa Gaussian, bisa uniform. Tapi karena kita nggak bikin seolah-olah gelap, bisa kita matiin. Bisa juga dibikin hitam putih, nyalain ini monochromatic. Lebih ke grey ya hitam putihnya, tapi di sini karena noise-nya nggak kita nyalain, jadi dia tetap biasa. Kalau kita nyalain baru kelihatan. Nah kayak gitu noise-nya ya maksudnya. Kalau dimatiin dia noise-nya yang warna-warni gitu tuh, yang RGB. Nah kalau buat hitam putih beda lagi teman-teman, ada lagi ntar. Nah shape-nya juga bisa diubah, mau hexagon, triangle kah. Nah, makin tinggi makin bagus sih. Gitu. Cuman harus disesuaikan juga teman-teman. Soalnya ini strong fokusnya ya. Kalau misalkan ini kan antara jarak saya dan belakang nggak terlalu jauh, jadi cukup di hexagon atau di pentagon aja gitu. Kita coba di hexagon aja ya. Oke, kita oke. Nah, jadi dia ngeblur ya. Tuh. Gitu teman-teman. Itu fungsinya.